Halo teman-teman, perkenalkan nama saya. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya sebagai tanggapan atas tugas yang diberikan. Langsung saja kita menuju pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah pentingnya memahami Tuhan dalam perspektif filsafat. Filsafat memudahkan orang untuk melihat Allah secara masuk akal. Artinya bahwa Allah yang pada dirinya adalah sesuatu yang misteri atau yang metafisik boleh dipahami dan dipertanggungjawabkan keberadaannya. Lalu yang kedua itu dengan memahami Tuhan dalam perspektif filsafat itu bisa memudahkan orang untuk tidak jatuh pada sikap fanatisme atau radikalisme. Lalu yang ketiga itu agar orang tidak percaya secara buta, tapi dengan filsafat memberi penerangan kepada setiap orang untuk berpikir secara rasional tentang keyakinan mereka atau tentang Tuhan mereka, seperti itu. Kita menuju pada pertanyaan kedua adalah apa relevansinya dengan realitas saat ini. Kita tahu bersama bahwa dunia saat ini sedang dihantui oleh pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dan tentunya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang menggugat ke eksistensi Allah. Misalnya pertanyaan ketika apakah Allah memberi virus ini untuk manusia, apakah kalau Allah yang memberikan, mengapa ia memberikan? Apakah ia tidak mencintai manusia? Di mana kemahakuasaan Allah? Di mana keadilan Allah? Dan banyak lagi pertanyaan tentang pertanyaan eksistensial yang menggugat Allah, seperti itu. Lalu dengan memahami filsafat, kita kita bisa menjawab pertanyaan eksistensial tadi dengan secara masuk akal. Kita perlu suatu pemahaman yang secara masuk akal dapat dipertanggungjawabkan. Artinya kita dengan filsafat kita dapat memahami realitas dan mencari tahu latar belakang sebab dari realitas tersebut, sehingga kita tidak mempersalahkan siapa-siapa, apalagi kita mempersalahkan Tuhan. Ini juga termasuk dalam jawaban kedua, yaitu untuk menyadarkan manusia untuk tidak mempersalahkan siapa-siapa, apalagi Tuhan. Kita menuju kepada pertanyaan nomor 3, paham tentang Tuhan pada zaman Yunani. Paham tentang yang ilahi selalu dalam zaman Yunani ini, Tuhan itu selalu dipandang sebagai sesuatu yang ilahi, itu selalu dipandang dalam wujud dewa-dewi yang diyakini memiliki aspek keterkaitan dengan alam. Tentunya hal ini membawa mereka pada keyakinan untuk tunduk pada nasib. Dan di sini peran mitologi sangat kental dan kuat. Dan dewa-dewi tersebut digambarkan seperti makhluk hidup yang memiliki sifat, tetapi ia memiliki sifat keilahian yang berbeda dengan manusia. Misalnya orang Yunani menggambarkan dewa matahari atau dewa laut seperti yang ada di latar belakang slide ini. Lalu paham tentang Tuhan pada zaman awal kekristenan. Di zaman ini paham ketuhanan sudah dipengaruhi oleh ajaran monoteisme. Ajaran ini menunjukkan akan Allah yang satu menciptakan alam semesta. Allah lebih dilihat sebagai pengada sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak dapat dipikirkan, atau Tuhan adalah yang tidak bisa dipikirkan dan sesuatu yang lebih besar daripadanya. Dan eksistensi Tuhan ada dalam kenyataan dan bukan hanya dalam pikiran. Oleh karena itu keberadaan Tuhan tidak dapat disangkal. Lalu paham tentang Tuhan pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini muncul tokoh-tokoh yang gemilang yang akan kita sebut. Yang pertama itu Santo Agustinus memandang yang ilahi dengan pemenuhan kebenaran, yang mana setiap pencarian akan kebenaran hanya bisa terpenuhi dalam diri yang ilahi. Lalu Santo Anselmus Canterbury dalam buku Proslogion, ia menjelaskan eksistensi yang ilahi dengan argumen yang bisa diterima. Di sini Santo Anselmus memahami yang ilahi sebagai sesuatu yang lebih besar daripadanya untuk dapat dipikirkan. Lalu Santo Thomas Aquinas, ia berpendapat bahwa keberadaan Tuhan tidak bisa hanya disimpulkan dengan akal budi saja. Tuhan harus benar-benar bebas. Era ini biasa disebut dengan teosentrisme karena
segala diskusinya hanya meliputi tentang Tuhan. Lalu paham Tuhan tentang Tuhan pada zaman modern. Tentunya di sini juga ada muncul tokoh-tokoh tokoh-tokoh filsuf yang terkenal. Bapak filsafat modern René Descartes dengan seruannya cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Itu menjadikan segala sesuatu dipertanyakan sehingga dapat dipilah-pilah dan dijelaskan secara rasional. Melalui semangat humanisme dan rasionalisme lahirlah skeptisme mengenai yang ilahi, maka adanya pergeseran pola pikir dari teosentrisme menuju ke antroposentrisme. Pada era ini juga muncullah para ateisme seperti Nietzsche yang menganggap bahwa Tuhan itu telah mati. Lalu Feuerbach, Tuhan sebagai proyeksi manusia. Lalu Karl Marx yang melihat agama sebagai candu masyarakat, dan Freud, yaitu seorang psikolog, dia melihat bahwa Tuhan adalah ilusi manusia semata. Lalu paham tentang Tuhan pada zaman postmodern. Akhir abad ke-20 ini keyakinan pada yang ilahi itu lebih pada intuisi dan perasaan, percikan pemahaman dan imajinasi puitis. Kata-kata manusia hanya dapat mengungkapkan sebagian tentang yang ilahi. Dalam bahasa Rudolf Otto, keberadaan yang ilahi mengagumkan sekaligus menggetarkan. Sehingga tidak salah jika mengikuti jejak Jean-Francois Lyotard yang berkata, marilah kita menjadi saksi bagi yang tidak tampak. Lalu kita menuju ke pertanyaan berikutnya, ada 6 klasifikasi. 6 klasifikasi ini menurut dalam buku Daniel Palm, ya. Yang pertama itu argumen ontologi. Argumen ontologi ini adalah argumen yang menjelaskan bahwa Allah itu ada karena itu merupakan keniscayaan. Dia ada dalam dirinya dan tak terikat pada yang lain sebagai sumber dan dasar atas keberadaan dari yang lain. Tanpa dia yang lain itu tidak ada. Lalu kedua itu argumen kosmologi. Argumen kosmologi ini adalah argumen yang mengatakan bahwa Allah itu ada karena kosmos itu ada. Adanya kosmos itu menunjukkan bahwa niscaya terdapat pergerakan awal dan penyebab awal yang membuat kosmos menjadi ada secara teratur. Keberadaan Allah pun menjadi absolut dan itu terbukti berdasarkan fakta-fakta atau klaim-klaim yang dianggap benar. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu argumen teleologi. Argumen ini menganggap bahwa Allah itu ada karena adanya pencipta di semesta yang tampak terancang secara bagus. Dijumpainya segala rancangan indah di antara ciptaan-ciptaan di alam semesta ini menjadi bukti akan adanya seorang perancang di balik semuanya itu. Lalu argumen keempat itu argumen mukjizat. Argumentasi melalui mukjizat itu merupakan argumentasi yang hendak membuktikan keberadaan Allah atas dasar keyakinan bahwa peristiwa dan kejadian yang tampak hadir sebagai mukjizat, yaitu sebagai peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam atau hukum ilmiah, mengindikasikan akan adanya intervensi dari pihak supernatural. Allah adalah kekuatan supernatural di balik hal-hal yang melampaui nalar. Lalu argumen kelima itu argumen moral. Argumen moral atas dasar moral ini dibangun pada pertanyaan, dari mana kita bisa mengetahui akan apa yang benar dan apa yang salah. Pastilah itu tidak didasarkan pada pandangan kita masing-masing. Kita bisa mengetahuinya karena adanya suatu hukum moral yang objektif. Lalu argumen keenam itu argumen pragmatis. Argumen atas dasar penalaran pragmatis atau fungsional didukung misalnya oleh Blaise Pascal yang beranjak dari pandangan bahwa hidup adalah sebuah pertaruhan. Menurut Pascal, kita dapat bertaruh apakah kita akan percaya pada keberadaan Allah atau tidak. Seperti dalam semua taruhan, jika kita bertaruh dengan benar, maka kita akan mampu untuk mendapatkan. Jika kita bertaruh tidak benar, maka kita akan menderita kerugian. Lalu pertanyaan berikut ini berkaitan dengan kebudayaan saya. Kebudayaan saya orang Indelio dan latar belakang kebudayaan saya akan jelaskan di sini. Latar belakang kehidupan orang Indelio itu adalah petani, ya. Kebanyakan adalah petani. Oleh karena latar belakang ini, maka kebanyakan orang Indelio itu sangat dekat dengan alam, sehingga mereka melihat alam itu sebagai sesuatu yang ilahi. Artinya bahwa alam memberikan apa yang mereka butuhkan. Alam semesta diyakini memiliki kekuatan yang memberikan daya kehidupan bagi setiap mereka. Hasil alam yang mereka dapatkan dilihat sebagai pemberian dari yang ilahi. Maka
mereka mesti berterima kasih pada alam yang sudah memberikan apa yang mereka butuhkan. Dengan caranya apa? Dengan cara melakukan ritual-ritual yang diyakini mampu memberikan kesenangan terhadap alam semesta dan meminta kebaikan darinya. Ini adalah latar belakang dari kebudayaan saya, kebudayaan Indelio. Lalu berikut kita akan masuk ke dalam salah satu tradisi. Tradisi itu tradisi Jokaju, dan dalam tradisi ini ada ritual yang namanya ritual Kapo'o, dan ritual Kapo'o ini yang saya ambil untuk menjadi bahan pengerjaan tugas saya. Dan tradisi Kapo'o tradisi ritual Kapo'o yang ada di kebudayaan saya ini, jika diamati dengan 6 klasifikasi yang sudah dijelaskan tadi, ia termasuk dalam kategori argumen moral. Kenapa demikian? Karena dalam ritual ini termuat banyak aturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Tentunya hukuman yang diterima bukan berasal aturan yang diterima tadi bukan berasal dari manusia, tetapi dari yang ilahi. Sebab yang bisa menghadirkan semua itu hanyalah pemilik alam semesta ini. Oleh karena itu, ketika sedang dijalankan ritual Kapo'o ini, semua orang wajib menaati apa yang sudah menjadi aturan bersama. Dan semua ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status ataupun kedudukan. Maka nilai benar salah yang diberikan kepada seseorang bersifat objektif. Jika mengikuti semua aturan yang ada, maka Anda hidup benar di mata alam dan juga sesama. Begitu juga sebaliknya, jika Anda tidak menaati aturan, maka hidup Anda tidak benar dan Anda akan mendapat kutukan atau mendapat musibah hingga bisa berujung pada kematian. Inilah gambar kebudayaan saya, dan kita sudah sampai pada penghujung. Semua penjelasan saya yang saya jelaskan tadi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Dengan demikian saya mengakhiri video saya ini dengan mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kerjasama kita semua. Sekian dan terima kasih.